Ya pemirsa, halo selamat sore. Senang sekali nih ketemu sama Tiara di Kuis Univet Smart persembahan dari Univet Bantara Sukoharjo. Tentunya hari ini kita ada hadiah nih, total Rp400.000 untuk ada 2 orang penelpon yang beruntung. Caranya gampang banget. Langsung telepon aja di 0271 857 555. Jangan lupa passwordnya The Smart Choice University. Dan kali ini ada pertanyaan nih. Yang pertama untuk pemirsa. Prospek kerja lulusan teknik sipil adalah untuk A. Kontraktor atau B. Kontrakan. Nah, yang tahu jawabannya langsung aja telepon di 0271 857 555 sambil kita mau ngobrol dulu nih sama prodi dari teknik sipil. Karena ini udah ada Pak Kaprodinya langsung ya. Ada Bapak Hendra yang merupakan kaprodi dari teknik sipil dan juga ada ibu dosennya juga. Kita mau tanya-tanya, tapi Tiara sebenarnya penasaran. Ini di depan kita sudah ada apa nih Pak? Boleh dijelaskan sedikit dong Pak? Jadi prodi teknik sipil ada 8 dosen di prodi teknik sipil, dan dari 8 dosen kita sudah menelurkan banyak karya. Ini salah satu atau salah 3 yang saya bawa. Jadi kita punya dosen yang berprestasi, dia punya hak cipta yang pertama tentang software perhitungan kolom, pembersihan kolom. Kemudian ada juga yang 2 ini dari satu dosen yang sama. Ini dia membuat rambu lalu lintas. Mbak Tiara tahu rambu lalu lintas yang ada di jalan itu? Oh iya, kalau bahasa Inggrisnya Bangjo ya, ya Bang Hijau. Pak Sodikin mencoba bagaimana kalau rambu-rambu yang ada di jalan itu didesain ulang, dibentuk ulang, dan ini hasil hak ciptanya. Wow, berarti traffic light ini ada desain yang kekinian. Di ini ya, bukan di traffic, di rambu lalu lintas dilarang berhenti yang seperti itu ya, dari situ. Okay. Berarti ini dari produk dosen. Produk dosennya. Wow, keren banget. Kalau ini Pak di depan ini? Kalau yang di depan ini, jadi mungkin kalau yang belum tahu di teknik sipil kita juga belajar tentang beton. Nah ini contoh bahan-bahan yang di luar biasanya kita campurkan. Ada serbuk kaca, kemudian ada serbuk kerang, kemudian ada juga gedebok pisang. Dan ini yang sudah kita bawa jadi ini dari campuran marmer. Wow. Campuran marmer di dalam beton, dan hasilnya cukup bagus. Dia akan memperkuat dari mutu betonnya. Wow, bisa memperkuat dari mutu beton. Ternyata memang komposisinya macam-macam. Macam-macam, ya? bisa kita campur dengan banyak bahan yang lain. Betul sekali ya pemirsa, yang mau telepon buruan telepon dia di 0271 857 555. Jangan lupa passwordnya The Smart Choice University. Sambil kita ngobrol-ngobrol tentang teknik sipil, jangan lupa tadi pertanyaan juga, prospek kerja lulusan teknik sipil adalah A. Kontraktor atau B. Kontrakan. Tuh yang tahu langsung telepon aja, kita tunggu karena ada hadiah senilai Rp200.000 untuk Anda 2 orang penelpon yang beruntung. Nah ini ada yang telepon nih. Halo. Keren banget. Dengan siapa di mana? Kontraktor. Oke, namanya siapa, Mas? Dengan siapa di mana? University. Iya, betul sekali. Semangat. Kontraktor bagaimana, Bapak, Ibu? Ya, betul. Jawabannya? Betul sekali jawabannya. Selamat. Wah, benar banget ya ternyata bahwa kalau kita biasanya melihat bangunan, itu ada kontraktor yang ternyata memang dari jurusan teknik sipil. Gitu. Ya. Mungkin kok yang dipelajari Bapak untuk dari Nah, ini yang menarik adalah ini. Jadi sebagian besar mahasiswa saya biasanya kalau mahasiswa baru masuk, kalau saya tanya ngapain kamu masuk ke teknik sipil, akan selalu jawab itu kan yang jurusannya jadi pegawai negeri sipil, Pak. Oh. Kebanyakan itu. Teknik sipil menjadi apa? Pegawai negeri sipil. Padahal bukan di situ. Jadi di teknik sipil nanti bisa jadi kontraktor, bisa jadi konsultan perencana, bisa jadi konsultan pengawas, bisa jadi pegawai negeri sipil juga ada, misalkan di DPU, Departemen Pekerjaan Umum, itu juga dari teknik sipil. Kemudian banyak bidang lain yang sebenarnya dari teknik sipil yang mengerjakan. Berarti memang banyak ya dari lulusannya, jangan sampai nanti salah pengertian nih. Kalau Ibu sendiri Bu, ini sebagai dosen dari teknik sipil, menurut Ibu nih, perkuliahan selama pandemi ini bagaimana Bu? Jadi gini, perkuliahan selama pandemi itu sebenarnya kita tetap bisa memaksimalkan gitu ya. Jadi meskipun secara daring gitu, tapi kemudian dalam hal-hal tertentu seperti lab gitu kita akan mengkondisikan gitu. Jadi kondisikan kita tetap di lapangan, tetapi protokol kesehatan tetap harus dijaga. Artinya ketika kemarin misalkan sebelum pandemi gitu ya Mbak, itu labnya ya kita satu grup itu kita kelompokkan beberapa, kita bersamaan gitu kan, di dalam lab bersamaan. Tetapi kalau ini tidak, kita atur jadi satu grup, kita ada
3 sampai 4 orang dalam satu kelompok. Nah, itu pada jam pertama misalkan. Kemudian ada sesi berikutnya. Jadi karena memang kalau lab itu mungkin agak susah dipahami ketika mahasiswa itu dengan virtual gitu. Kadang masih bingung, Pak, ini bagaimana, Bu, ini bagaimana. Jadi memang kemudian kita mencoba untuk mengkondisikan, tapi tentu saja dalam hal ini kita juga ada izin ya, Mbak ya. Jadi kita sampaikan ada protokol dulu kesehatan protokol harus kesehatan, tetapi ini dilaksanakan jadi ya. kemudian gugus COVID pun yang di kampus itu akan selalu mengawasi. Dipantau terus Jadi ya. dipantau Bu, terus. kalau misalnya berarti perkuliahan tidak hanya kuliah biasa saja tatap muka, tapi juga ada labnya. Iya, jadi ada labnya. apa saja, Bu? Kalau labnya di kita itu sampai saat ini ada 6, Mbak. Jadi yang pertama itu ada lab aspal, kemudian ada beton, ada mekanika tanah, ada lab komputer, kemudian ada ukur tanah, dan satu lagi adalah hidro. Wah, kebetulan lab terbarunya ya. Iya, alhamdulillah kita sudah artinya semuanya sudah berjalan gitu, Mbak. Tapi ya itu tadi karena masa pandemi kita tetap harus Sesuai mengikuti protokol, tetapi tetap bahwa ilmu yang harus tersampaikan kepada mahasiswa ini harus tetap mereka harus kita tetap laksanakan. Nah, ngomong-ngomong mahasiswa, ini Tiara pengen tahu, Bu, dari alumninya mungkin ya, karena kayaknya hadir juga hari ini ada alumni dari Teknik Sipil, ada Mas Denny Kurniawan. Boleh hadir di sini, Mas Denny. Halo, selamat sore. Sore. Oke, Mas boleh duduk di situ, boleh. Nah, Mas Denny, ini mungkin banyak pemirsa yang masih bertanya-tanya ya, kalau Teknik Sipil itu nanti jurusannya akan jadi apa sih gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu Mas Denny sebagai alumni dari Teknik Sipil. Nama saya Denny Kurniawan, saya alumni Teknik Sipil dari Universitas Bantara Sukoharjo. Saya masuk tahun 2011 dan lulus tahun 2016. Setelah itu saya kerja di konsultan perencana, dan tahun 2019 ada lowongan CPNS dan alhamdulillah lolos CPNS. Wow, keren banget. Berarti lulus langsung udah kerja juga. Karena memang untuk mahasiswa dan juga alumni sudah dibekali banyak ya Pak ya di kampus itu. Sudah. Tidak hanya ilmu saja, mereka praktek. Iya. Ada magang nggak sih Pak kalau di sini? Di kita ada kerja praktek di lapangan. Itu adalah suatu mata kuliah wajib. Jadi mahasiswa wajib ada di lapangan minimal 3 bulan. Wow. Ikut kontraktor, ikut konsultan seperti itu, dan di lapangan mereka harus belajar ilmu-ilmu yang tidak bisa langsung kita berikan di kampus, akan didapatkan di lapangan. Wow, keren banget. Kalau gitu Pak pemirsa, ini pertanyaan keduanya mau diberikan oleh siapa nih Pak? Bapak atau dari Tiara nih? Enggak. Oke, pertanyaan kedua adalah Pertanyaan. jadi dari Tiara deh. Ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang laboratorium. Jadi menurut pemirsa tadi yang sudah mendengarkan nih percakapan kita, lab terbaru di Prodi Teknik Sipil itu apa? Ayo untuk A, lab tanah, atau B, lab hidro. Langsung ada nih. Universitas Bantara Sukoharjo, apa sebutnya? Universitas Smart Choice University. Oke, the smart. Dari Pak Yade di Sidoarjo. Wow, dari Sidoarjo. Jawabannya yang B, lab hidro. Waduh, semangat banget bagaimana Bapak? Lab hidro. Iya, Pak. Betul sekali ya. Betul sekali, selamat. Wih, ini semangatnya para penelpon ya. Nah, Jauh ini kan sekali. jauh-jauh kita juga kasih hadiahnya juga nih. Ada goodie bag, dan jangan lupa untuk pemirsa tadi yang udah menang juga mendapatkan free biaya pendaftaran senilai Rp300.000. Jadi bisa aja langsung masuk ke Prodi Teknik Sipil ya, Pak ya? Silakan langsung Tuh. bergabung dengan kita. Nanti akan kita didik di Teknik Sipil supaya berhasil menjadi insinyur yang baik, berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Sama alumni sendiri, Tiara pengen tahu dong untuk kesan-pesannya selama perkuliahan dulu bagaimana nih? Dan sampai sekarang sudah terjun ke masyarakat untuk bekerja. Kesan-kesan itu dosen sangat membantu dan mendukung bagi mahasiswanya, dan lab juga sangat komplit. Jadi memang tidak hanya ilmu saja, tapi bisa langsung diaplikasikan ke masyarakat. Dan sekarang alhamdulillahnya sudah menjadi PNS di bidang DPUPR Sukoharjo. oh wow. Sukoharjo. Tuh pemirsa, mungkin juga cita-cita sekarang pengen jadi kontraktor. Sekarang tuh banyak ya untuk anak-anak muda yang pengen banget punya bisnis bangunan mereka, atau mau tahu
gimana sih caranya membangun yang benar seperti itu, atau mau jadi pegawai juga kita sediakan juga ya Pak ya untuk kompetensi yang ada seperti itu. Nah buat pemirsa makanya yang mau gabung sama Univet boleh banget gabung, atau misalnya mau gabung ke Prodi nih Pak, bagaimana caranya Pak? Ya, nanti bisa langsung saja. Jadi pendaftaran kita sudah melalui website, websitenya di pmb.univet.bandara.ac.id. Nanti tinggal pilih ke situ, kemudian tinggal pilih Prodi Teknik Sipil. Ikuti langkahnya, semua sangat mudah, semua sudah online. Kalau sudah, silakan. Anda akan ketemu saya di Prodi dan ketemu dosen-dosen Teknik Sipil semua yang ada di Prodi Teknik Sipil Univet Bantara Sukoharjo. Oke, dan juga mungkin dari Bu dosen, Bu, mungkin mau mengajak pemirsa yang kemarin nih masih pada bingung biasa ya Bu ya, ini anak-anak sekolah udah mulai bingung, aduh mau jurusan apa nih, kenapa harus milih Teknik Sipil? Iya, karena gini, saya sendiri dulu mungkin ya sedikit pengalaman bahwa perempuan di Teknik Sipil, Nah, Mau betul. jadi apa? gimana mau jadi apa, terus nanti ngecor, aduh terbayang gitu, ngecor gitu kan ya. Nah, ini ternyata ketika kita sudah masuk di Teknik Sipil, ada beberapa hal yang memang saya katakan cocok untuk perempuan, seperti mungkin bidang saya gitu ya, kita ngambil transportasi, di sistem transportasinya kan seperti itu, atau mungkin di manajemennya gitu Mbak, karena sebenarnya termasuk tadi sudah disampaikan sama Pak Kaprodi bahwa tidak hanya kontraktor sama konsultan, bahkan di perbankan pun ada gitu. Ketika misalkan untuk KPR dan sebagainya, ini butuh orang teknik sipil untuk istilahnya Mengisi untuk posisi di situ, mengisi posisi ya. di situ Tuh, gitu. jadi kalau kemarin-kemarin mungkin mindsetnya jadi tukang nih, ngecor di bidang cewek gitu ya Bu ya. Iya, Ternyata jadi memang bidang-bidangnya itu ternyata ada beberapa bidang masing-masing. yang Betul lain, sekali. gitu. Makanya pemirsa yang masih bingung mau kuliah di mana, tentunya pasti kuliah di Univet. Dan jangan lupa kalau pengen jadi insinyur, langsung aja gabung di Teknik Sipil. Kayak gitu saya Tiara Sita pamit undur diri ya pemirsa ya. Makasih yang udah ikut kuis hari ini. Tapi yang belum, aduh nggak usah ragu, nggak usah khawatir, nggak usah bingung-bingung, karena setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat kita selalu hadir. Tentunya di Univet Smart, persembahan dari Univet Bantara Sukoharjo, The Smart Choice University.